Hai teman-teman, di sini aku akan menjelaskan eh, jawaban aku dari kuis-kuis dari mata kuliah penyuluhan pertanian. Di sini depanku ini komputer tapi nggak ada apa-apa ya, Bu Yusmia. Ini cuma bener-bener menu komputer. Ini WA web sama ini capcut. Ini aku butuh buat baca soal sama baca jawabannya. Nanti aku jelasinnya lihat lihat kamera. Oke. Lanjut. The first one is soal nomor pertama. Terdapat 3 kelompok sasaran utama yang perlu dicapai untuk mensukseskan pembangunan nasional dalam sektor pertanian, kecuali, nah ini jawaban yang aslinya itu yang B, yang B, tapi aku jawabnya yang A, soalnya karena jawaban yang A ini meningkatnya ketahanan pangan nasional yang meliputi meningkatnya kapasitas produksi komoditas pertanian dan berkurangnya ketergantungan terhadap pangan impor sekitar 5-10% dari produk domestik. Itu sebenarnya menurut aku eh, ketergantungan terhadap pangan impor sekitar 5-10% itu kurang kurang efektif atau nggak maksimal aja karena itu menurutku masih sedikit persenannya tuh masih terlalu sedikit. Jadi aku mikirnya kayak kalau misalnya cuma 5-10% tuh untuk apa gitu. Terus abis itu yang nomor 2, dalam upaya mencapai keberhasilan program penyuluhan pertanian, faktor yang paling menentukan agar materi penyuluhan dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat petani adalah, aku jawab yang A, yaitu kesesuaian metode atau teknik penyampaian dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat petani. Ini jawabannya juga aduh kucing takut. Udah jelas ya, soalnya faktor yang menentukan materi penyuluhan biar bisa diterima oleh para petani itu kita harus menyesuaikan metode atau teknik penyampaian dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat petani. Kalau misalnya kita eh, nentuin materi tapi kita nggak menyesuaikan metode atau teknik penyampaiannya, pasti petani itu juga susah buat menerima materi kita, menyerap materi kita gitu. Next, nomor 3. Berdasarkan konsep penyuluhan pertanian dan perkembangan menurut UU nomor 16 tahun 2006, mana pernyataan yang paling tepat menggambarkan tujuan dan prinsip metode penyuluhan pertanian? Nomor 3 aku jawabnya yang B, karena ini kan jawabannya udah obvious karena ini tuh udah menurut UU nomor 16 tahun 2006, pernyataan yang paling tepat dan menggambarkan tujuan atau prinsip metode penyuluhan, jawabannya yang B. Soalnya yang B ini jawabannya penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha melalui metode yang disesuaikan dengan kondisi, biar mereka itu bisa mengakses sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Soalnya kalau misalnya kita tujuannya nggak untuk meningkatkan kemampuan para petani dan pelaku usaha tani, itu tuh pasti ya buat apa kita ngapain gitu kalau misalnya tujuannya bukan itu. Terus juga hmm, kita itu harus mendorong petani untuk mengakses sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Jadi kita itu mendorong petani biar mereka itu mm, melakukan apa ya? Biar petani itu kayak apa ya? Biar petani itu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan gitu. Jadi nggak kayak mereka petaninya udah balik modal terus udahan gitu, nggak gitu. Kita harus mendorong mereka untuk lebih berkembang lagi. Oke, next nomor 4. Kalau penyuluh pertanian mau bikin petani nggak sampai akhirnya mau pakai inovasi baru dari sekedar tahu sampai benar-benar diterapkan, kira-kira tujuan yang paling penting dalam memilih metode penyuluhan itu apa? Kalau pengen petani mau ngeh, jawabannya yang B. Biar metode yang dipakai relate dengan kondisi petani sehingga bisa mendorong perubahan dari tahu, tertarik, coba, dan pakai.
tujuan ya. Jadi kita itu milih metode penyuluhan itu bukan cuma kayak milih milih aja, milih metode ini terus diterapkan ke petani ini. Bisa aja itu metode yang kita pilih itu nggak cocok sama mereka. Jadi kita itu harus observasi dulu gimana petaninya pengen gimana. Sehingga kita itu bisa mendorong kondisi petani dari tahu tertarik mencoba sampai memakai. Jadi kalau misalnya kita milih metode ini metodenya cocok, terus kita ngasih materinya dengan metode itu, petani itu bisa bisa tahu dengan metode itu, terus tertarik dan mereka itu pengen nyoba. Setelah mereka pengen nyoba dan mereka suka, mereka pasti bakal pakai seterusnya gitu. Nomor 5, biar kegiatan penyuluhan pertanian nggak cuma teori tapi benar-benar ngena ke petani, penyuluh perlu pegang prinsip yang paling tepat. Dari pilihan berikut, mana yang paling sesuai dengan prinsip penyuluhan? Biar kegiatan pertanian nggak cuma teori tapi benar-benar ngena ke petani, penyuluh perlu memegang prinsip yang tepat. Pilihan berikut, mana yang paling sesuai dengan prinsip penyuluhan? Jawabannya yang C. Yang sesuai dengan prinsip penyuluhan adalah penyuluhan dilakukan dengan melibatkan petani itu secara aktif, memberi dampak nyata, dan mengaitkan materi dengan kondisi nyata di lapangan. Ini benar banget. Nah, jadi kita itu penyuluhan itu tuh kita harus melibatkan kalau mau penyuluhan kita itu ngena ke petani, kalau mau penyuluhan kita itu atau materi kita itu ngena ke petani, kita itu harus melibatkan petani itu secara langsung, harus harus membangun hubungan yang akrab dengan para petani-petani. Jadi petani-petani itu nyaman sama kita dan kalau misalnya mereka nyaman, pasti materi yang kita kasih itu bakal keserap dengan gampang sama petani tersebut. Terus juga jangan lupa kita itu kalau misalnya ngasih penyuluhan, kita tuh harus ngasih dampak nyatanya gini 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 gini. Jadi petani tuh ngerti, oh ternyata ada buktinya. Jadi petani itu mm, nggak ragu sama apa yang kita omongin. Terus juga kalau misalnya kita nyampein materi, kita harus mengaitkannya dengan kondisi yang nyata di lapangan. Jadi nggak perlu jadi itu kita harus observasi juga seperti yang aku bilang tadi. Kita harus ngelihat kondisi nyata yang di lapangan di tempat kita penyuluhan itu tuh gimana. Nah, nanti abis itu kita jelasin di di materinya kita tambahin. Jadi kalau misalnya lahan Bapak Ibu kayak gini, kita harus ini gitu gitu contohnya gitu. Sedangkan jawaban yang lain itu dari jawaban A, B sama D itu juga nggak nggak tepat soalnya yang A itu tanpa perlu melibatkan petani secara langsung. Nah, itu bikin petani tuh kayak cuma iya-iya aja sama apa yang kita omongin kayak kayak apa ya? Ya udah dengerin aja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Terus habis itu yang B itu eh dilakukan sekali dengan materi lengkap agar petani tidak perlu mencoba sendiri. Nah, ini nggak boleh soalnya petani itu harus nyoba sendiri biar mereka tuh tahu, biar mereka ngerti. Kalau seandainya mereka udah tahu dan mereka ngerti, mereka pasti pengen nyoba kan. Setelah pengen nyoba, nanti bakal pakai secara berkelanjutan gitu. Habis itu yang D, itu penyuluhan menekankan teori pertanian modern tanpa perlu dikaitkan dengan pengalaman petani. Nah, ini kalau misalnya kita nggak mengkaitkan dengan pengalaman petani dan kita pakai teori pertanian modern, pasti juga petani-petani bahkan kayaknya mungkin walaupun di zaman sekarang petani itu kayak masih apa ya? Masih istilahnya masih kudet lah tentang pertanian modern ini. Makanya kita kalau misalnya yang jelasin tentang pertanian modern di petani-petani yang kudet itu kurang kurang aja menurutku pasti petani juga gak bakal paham sama apa yang kita omongin gitu. Next, nomor 6, biar program penyuluhan pertanian nggak zonk dan benar-benar diterima petani, prinsip mana yang paling tepat untuk diterapkan? Biar pertanian program penyuluhan nggak zonk dan benar-benar diterima petani, prinsip mana? Nomor 6, aku jawabnya yang A, yaitu menjalankan penyuluhan dengan melibatkan partisipasi petani, menyesuaikan metode metode dengan kondisi mereka serta mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. Bentar, sering banget itu. Ya udah.
program penyuluhan biar program penyuluhan pertanian nggak zonk dan benar-benar diterima petani, prinsip mana yang paling tepat untuk diterapkan? Sebenarnya jawabannya itu ya sama aja kayak jawaban-jawaban yang sebelumnya. Aku ini jawabnya yang A, yaitu menjalankan penyuluhan dengan melibatkan partisipasi petani, menyesuaikan metode dengan kondisi mereka, serta mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. Jawabannya sama aja seperti yang aku bilangin tadi. Nggak perlu dijelasin lagi, menurut aku ini udah jelas banget, soalnya dari jawaban yang lain, yang B itu fokus pada penyampaian teknologi terbaru tanpa perlu mempertimbangkan budaya dan kondisi sosial petani. Ini juga salah, karena kalau misalnya kita teknologi terbaru, pasti kondisi sama budaya petani itu bakal berbeda sama apa yang kita jelasin. Sehingga kalau misalnya kita jelasin, petaninya itu ya juga bakal nggak ngerti sama apa yang kita omongin, jadinya penyuluhannya kita itu bakal zonk. Terus yang C itu menggunakan satu metode penyuluhan yang sama di semua daerah agar lebih praktis dan efisien. Praktis dan efisiennya itu benar, tapi kita kan nggak ngelihat kondisi nyata di lapangan itu seperti apa. Iya, kalau misalnya metode ini tuh cocok pada satu kelompok tani atau suatu daerah. Misal kita melakukan penyuluhan sana, mereka bisa, tapi itu nggak 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 memungkinkan kalau misalnya daerah lain itu juga pasti bisa pakai metode yang sama, pasti bakal beda soalnya lahannya beda, sumber dayanya beda, dan ya beda pokoknya, jadi nggak bisa kita samaratakan. Terus habis itu yang D, jawaban nomor 6 yang D itu juga salah karena menjadikan penyuluh sebagai pusat keputusan tanpa melibatkan petani dalam proses belajar. Nah, ini kalau misalnya jadiin penyuluh sebagai pusat keputusan itu juga nggak bakalan benar, karena kalau misalnya kita sebagai pusat keputusan tanpa melibatkan petaninya itu ya nggak bakalan berkembang kalau misalnya semuanya itu cuma di kita gitu. Oke gitu. Ntar terlalu terang. Nggak jelek. Nomor 7. Kalau penyuluhan pertanian mau benar-benar bikin petani berkembang, nggak cuma ikut-ikutan tapi jadi mandiri dan kreatif, prinsip mana yang paling tepat diterapkan? Jawabannya juga sama kayak tadi, kayak yang sebelum-sebelumnya aku bilangin, yaitu yang C, penyuluhan dilakukan di lapangan, membangun hubungan akrab dan mendorong petani berpikir kreatif sesuai kondisi sosialnya. Jawabannya udah bener ya, udah paling bener daripada yang lain, soalnya kalau misalnya kita nggak ngelakuin itu pasti bakal zonk, dan petaninya tuh, dan materi yang kita sampaikan itu nggak bakalan enak ke siapa, ke petani-petaninya. Sedangkan jawaban yang lain itu kalau misalnya ini yang A, penyuluhan dilakukan dalam kelas agar materi disampaikan secara lengkap dan struktur. Kan ini kan kita kan melakukan penyuluhan ke petani ya. Seandainya kita cuma ke petani, kita ngasih materi ke petani tapi nggak di lapangan, itu ya sama aja kayak cuma teori-teori tok, nggak ada prakteknya. Sehingga petani itu kayak iya aja, tapi nanti pas waktu praktek di lapangan sendiri dia juga pasti nggak bakalan ngerti caranya gimana gitu. Terus habis itu yang B itu penyuluhan menekankan teori tanpa perlu membangun hubungan dekat dengan petani. Ini kayak yang A tadi. Kalau misalnya kita nggak membangun hubungan dekat dengan petani itu juga pasti bakal kalau misalnya petaninya bingung mau mau pakai alatnya gimana, petani tuh pasti kayak bakal segan dan sungkan gitu. Kalau misalnya ya nggak sih, kayak kayak tanya tanya ke kitanya, pasti mereka juga nggak ngerti, akhirnya inovasinya itu nggak kepake sama sekali gitu. Terus habis itu yang D, penyuluhan berfokus pada pemberian bantuan tanpa melibatkan petani dalam proses pemecahan masalah. Nah, ini juga salah karena kalau misalnya kita nggak melibatkan petani dalam proses pemecahan masalah, seandainya petaninya itu kena masalah dan kita nggak ada di sana, pasti mereka juga nggak bakalan bisa, caranya itu nggak ngerti harus gimana gitu. Next, nomor 8. Siapa ya?
Kalau penyuluh mau nyampein informasi ke petani dengan cara paling kena dan efektif, penting banget milih metode yang tepat. Pilihan berikut yang paling tepat menggambarkan penggolongan metode penyuluhan pertanian. Penggolongan metode penyuluhan pertanian. Nomor 8 aku jawabnya yang C, yaitu metode penyuluhan digolongkan berdasarkan teknik komunikasi, jumlah sasaran, dan indera penerima rasa. Nah, ini biar kena dan efektif ke petani, metodenya itu harus digolongkan berdasarkan teknik komunikasi, jumlah sasaran, dan indera penerima rasa. Seperti yang dibilang tadi, petani itu seperti yang aku enggak sih, aku belum bilang. Jadi, kalau kenapa kita harus menggolongkan berdasarkan teknik komunikasi kita. Misal kita melakukan teknik komunikasi dengan radio gitu ya, dengan pakai radio atau pakai video. Nah, biasanya petani-petani itu kan udah tua. Indranya mereka itu udah kurang bisa menerima sama informasi yang kita kasih tahu gitu loh. Jadi metode yang kita lakuin itu kita harus bener-bener ngomong ke petaninya, kayak harus ngomong dengan jelas, gini loh Pak, gini loh Bu, caranya seperti ini, caranya seperti itu. Jadi petaninya itu bakal paham dan bakal kena ke mereka. Mereka tuh bakal nyambung, materinya tuh bakal masuk ke mereka gitu. Habis itu yang jumlah sasaran ini itu juga penting banget. Seandainya kita pakai metode yang kompleks atau metode yang susah, pakai materi, kita melakukan penyuluhan dengan materi yang susah atau kompleks. Misalnya kita lihat di sana jumlah petaninya tuh banyak banget. Misal ada 50 petani. Nah, enggak 100 petani. Materinya itu susah. Kita mau jelas materinya itu susah. Terus habis itu pasti pas kita jelasin ke sana, petani-petani yang mungkin duduk di belakang atau mungkin yang nggak kelihatan itu juga pasti nggak bakalan paham sama apa yang kita omongin. Jadi nggak bakalan kena secara keseluruhan. Terus habis itu caranya itu makanya kita harus ngerti jumlah sasaran sasaran petaninya ini berapa biar kita menentukan metode penyuluhannya. Soalnya kalau misalnya kita nggak menjelaskan metode penyuluhannya, nggak kita nggak observasi jumlah sasaran petaninya, pasti metode penyuluhan yang kita gunakan itu juga pasti kurang bagus, kurang ngena ke mereka gitu. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9, biar kegiatan penyuluhan pertanian nggak cuma masuk telinga kanan keluar kiri, penyuluh harus pintar memilih metode. Dari pernyataan berikut, mana yang paling tepat terkait tujuan pemilihan metode penyuluhan? Sama aja nih. Jawabannya yang A, yaitu memilih metode atau kombinasi metode yang tepat agar mendorong perubahan perilaku petani secara efektif. Sama seperti yang aku bilangin tadi, metode penyuluhannya itu kita harus ngerti dulu kenapa metode yang kita lakukan itu nanti harus seperti apa, dengan cara yang tadi itu berdasarkan teknik komunikasi, jumlah sasaran, dan indera penerima pesan. Biar apa? Biar metode yang kita lakukan itu tepat sehingga bisa mendorong perubahan perilaku petani secara efektif. Gitu. Seram banget. Oke, nomor 10. Dalam proses adopsi inovasi di penyuluhan pertanian, petani biasanya nggak langsung gas pakai, tapi lewat beberapa tahap dulu. Dari pilihan berikut, tahapan yang paling tepat adalah jawabannya yang C. Yaitu saat mereka itu nanti pertama, kita ngasih penyuluhan, mereka itu pasti bakal sadar dulu, oh iya ya ternyata inovasi ini bagus. Inovasi ini efisien gitu. Mereka sadar, setelah mereka sadar, mereka minat. Kayaknya pengen deh aku pakai inovasi ini di ladangku. Setelah mereka minat dan mereka itu menilai bagus, terus mereka menilai dan atau mau observasi kayaknya cocok sama ini di inovasi ini di ladangku. Terus
mereka itu menilai entah biayanya atau apa. Setelah mereka menilai dan mereka ACC, mereka pasti bakal nyoba. Setelah nyoba satu kali, langsung kelihatan hasilnya, mereka bakal menerapkan secara berkelanjutan gitu. Next, yang nomor 11, seorang penyuluh menemukan bahwa petani di suatu desa sudah mengetahui teknologi jajar legowo, tapi masih ragu menerapkan karena takut gagal. Metode penyuluhan yang paling tepat adalah aku jawabnya yang D. Nah, di sini kan case-nya itu mereka udah tahu teknologinya tapi mereka masih ragu. Nah, cara kita melakukan penyuluhannya dengan cara demonstrasi cara di lahan petani secara langsung. Soalnya kalau misalnya kita cuma ngasih hasil pertaniannya atau cuma ngasih media sosial tentang teknologi jajar legowo tadi atau penyebaran leaflet ngasih lembaran aja, itu pasti petaninya juga masih tetap takut untuk nyoba karena nggak ada pembuktian atau nggak ada cara secara langsung yang benar-benar jelas yang bikin mereka itu nggak ragu lagi untuk melakukan teknologinya gitu. Next, nomor 12. Di suatu wilayah, sebagian besar petani berusia lanjut dan memiliki tingkat pendidikan rendah. Banyak yang buta huruf. Metode penyuluhan yang paling efektif adalah, jawabannya ini udah jelas, demonstrasi lapangan atau komunikasi langsung. Soalnya jawaban yang lain tuh penyebaran brosur teknis juga nggak mungkin. Kuesioner nggak mungkin. Laporan digital berbasis aplikasi juga apalagi makin nggak bisa mereka. Makanya yang cocok untuk mereka adalah demonstrasi lapangan dan komunikasi secara langsung. Jadi mereka tuh bisa langsung ngena materinya ke mereka. Gitu. Nomor 13, pada musim kemarau panjang, lahan pertanian kering dan nggak ada aktivitas tanam, strategi metode penyuluhan yang paling tepat adalah jawabannya yang C. Pertemuan di rumah atau kelompok dengan diskusi dan simulasi. Jawabannya ini juga udah jelas, soalnya di sini kan musim kemarau, nggak ada aktivitas tanam, nggak ada lahan pertaniannya juga kering, juga kita ngapain panas-panas di lapangan kan, jadi nggak mungkin demonstrasi hasil di lahan, kunjungan lapangan di tempat yang panas tadi, atau enggak demonstrasi plot dengan skala besar itu juga ngapain, kita ada demonstrasi apa di sana gitu. Jadi mending kita itu pertemuan di rumah atau dengan para kelompok tani di suatu daerah, kita tuh diskusi, terus kita ngelakuin simulasi kecil-kecilan, entah kita ngasih tahu cara videonya atau gimana gitu. Nomor 14, seorang penyuluh memiliki keterbatasan dana, tapi harus menjangkau petani dalam jumlah yang besar. Metode yang paling efisien adalah, aku jawabnya salah, jawabanku adalah demonstrasi individu, sedangkan jawaban yang benar adalah pameran atau pertemuan massal. Nah, maksudku demonstrasi individu itu, aku tuh melakukan demonstrasi, tapi seperti yang tadi yang waktu musim kemarau itu, kayak kita itu ngelakuin pertemuan di rumah atau diskusi dengan kelompok tani yang ada di suatu daerah dan kita kerja sama mereka gitu. Gini, maksudku tuh gini. Kita kan ini ya apa? Melakukan demonstrasi individu ke salah satu kelompok tani tersebut. Terus kita ngajak kerja sama petani tersebut, ke kelompok tani tersebut, entah ke ketuanya atau ke salah satu anggotanya. Nanti kita bilang, Pak, ini mohon diteruskan ke petani-petani lainnya. Tolong petani-petani lainnya itu juga diajarin, karena di sini saya juga ada keterbatasan. Jadi kita minta tolong ke petaninya, ke kelompok taninya, mereka yang ngurus gitu, biar mereka itu juga belajar satu sama lain gitu maksud aku. Jawabanku tetap yang D, karena aku pikir itu benar. Terus yang nomor 15, dalam program sekolah lapang, petani diminta mengamati pertumbuhan tanaman dan mengambil keputusan sendiri. Prinsip utama yang diterapkan adalah 15 itu jawabannya yang B, belajar berbasis pengalaman secara langsung. Nah, ini jawabannya udah benar, soalnya kita kan di sini kan program sekolah lapang kan. Nah, petani itu diminta untuk mengamati pertumbuhan tanaman dan mengambil keputusan sendiri. Nah, mereka itu pasti itu belajar berbasis pengalaman secara langsung. Soalnya kalau misalnya mereka nggak apa ya, oke gitu. Jadi
Maksudku adalah belajar berbasis pengalaman langsung itu biar petani itu nggak harus mandiri gitu loh. Jadi petani itu harus mengambil keputusan sendiri. Soalnya kalau misalnya gitu mereka nggak bakalan mandiri gitu. Ya gitu, sepahamku gitu. Ya kan? Ya, oke. Next, nomor 16. Petani cabai mengalami kesulitan menjual hasil panen karena harga fluktuatif. Fluktuatif itu naik turunnya harga. Metode penyuluhan yang paling tepat adalah jawabannya yang B. Temu usaha dengan pelaku pasar atau agroindustri. Nah, biar apa? Biar nanti mereka petani dan pelaku pasar atau agroindustri itu melakukan negosiasi harga biar harganya itu nggak naik turun. Kita harus matiin dulu harganya berapa biar mereka itu sama-sama untung gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah melakukan temu usaha, terus berdiskusi dan negosiasi tentang harga yang fluktuatif tersebut. Solusinya seperti apa? Next, nomor 17, seorang penyuluh ingin mengetahui apakah metode penyuluhan yang digunakan benar-benar efektif di lapangan berdasarkan kondisi nyata. Metode analisis yang paling tepat adalah nomor 17, jawabannya yang A, observasi langsung di lapangan. Soalnya di sini soalnya itu kan penyuluhnya itu kan pengen tahu. Kita sebagai penyuluh kan pengen tahu metodenya kita itu harus efektif apa enggak di lapangan berdasarkan kondisi nyatanya. Nah, cara yang paling tepat adalah observasi langsung di lapangan. Soalnya nggak mungkin kita ngasih cuma kuesioner, nggak mungkin baca laporan lama, dan nggak mungkin diskusi internal penyuluh. Soalnya kayak itu tuh kayak cuma dari jauh aja kita taunya gitu. Kita nggak ngelihat secara langsung di lapangan itu seperti apa gitu. Terus habis itu nomor 18, seorang penyuluh ingin membuktikan bahwa penggunaan pupuk organik tertentu dapat meningkatkan hasil panen. Metode yang paling tepat adalah jawabannya yang D, demonstrasi hasil. Soalnya di sini kan bilangnya penyuluh kita itu ingin membuktikan bahwa penggunaan pupuk organik itu bisa meningkatkan hasil panen. Ya kan? Makanya yang kita kasih tahu itu ya demonstrasi hasil, nggak demonstrasi caranya. Kalau misalnya kita ngasih tahu caranya, ya mereka juga pasti bakal ragu. Soalnya nggak ada bukti secara jelasnya gitu loh. Kayak kita ngasih tahu ini loh cara pemakaian pupuk organik gini. Terus petani itu juga bakal tetap ragu soalnya nggak ada hasil atau nggak ada buktinya. Makanya kita harus ngasih tahu demonstrasi hasil. Next, nomor 18, dalam suatu kegiatan penyuluhan petani hanya menjadi pendengar pasif dan tidak terlibat aktif. Perbaikan metode yang paling tepat adalah nomor 19, jawabannya yang C, menggunakan metode partisipatif seperti diskusi dan praktik langsung. Nah, ini benar banget seperti aku bilang di awal-awal tadi, kita tuh harus melibatkan petani secara langsung. Jadi petani itu nggak cuma menjadi pendengar pasif dan nggak terlibat aktif. Kita harus melibatkan petani secara langsung. Kita harus ngajak petaninya, gini loh caranya, gini-gini. Terus kita juga harus membangun hubungan yang akrab dengan petani. Jadi petani itu nggak jadi pendengar yang pasif dan nggak terlibat aktif dan nggak terlibat, dan mereka bakal terlibat secara aktif sama penyuluhannya kita. Dan pasti itu juga kalau misalnya mereka aktif dan mereka nggak diem aja, pasti materinya itu bakal nyerap banget ke mereka dan pasti bakal mereka terapkan gitu. Next, nomor 20, seorang penyuluh menghadapi kondisi petani heterogen, usia dan pendidikan berbeda, lokasi sulit dijangkau, materi inovasi cukup kompleks dan terbatas. Strategi terbaik adalah nomor 20, jawabannya yang C, mengkombinasikan metode sesuai kondisi. Ya ini jawabannya seperti aku bilang tadi, yang kekurangan dana. Nah, kita itu juga bisa nyoba yang kata aku tadi, caranya aku seperti kayak gitu. Atau mungkin kita mengkombinasikan metode-metode yang sesuai kondisi. Misal, petaninya itu kan berbeda usia, berbeda pendidikan. Nah, itu pasti juga sumber daya manusianya itu juga bakal beda. Nah, caranya kita itu harus gimana? Jelasin materinya itu biar sama-sama kena ke mereka walaupun mereka itu usia atau pendidikannya itu berbeda gitu. Oke, itu soal terakhir.
Sekian dari aku. Bentar. Itu soal terakhir. Aku yang salah itu nomor 1 sama nomor 14, tapi itu tadi pendapat aku tentang jawabanku. Itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum. Bye bye.